dasar ya. Puji Tuhan, kita ketemu kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, bahkan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh beribadah dengan baik, mulai dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus. Ya, dengan gerakan saya kita angkat pujian ini. Ayo, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Bye.
pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Berkati guru sekolah minggu kami akan membaca cerita firman-Mu, urapi dia lebih heran lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, ayo semuanya siapkan hati, siapkan Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Nah, cerita hari ini lanjutan dari cerita minggu lalu. Minggu lalu Cece Sri cerita tentang Yesus di Taman Getsemani. Yesus sebagai manusia biasa punya rasa takut, dan ketika dia takut dia berdoa. Kenapa Yesus takut? Karena pada saat itu Yesus harus menghadapi salib. Yesus harus menebus dosa umat manusia. Yesus harus disalibkan, dan Yesus berdoa kepada Tuhan di dalam ketakutannya. Nah, hari ini Kakak Ati mau lanjutkan ceritanya, di mana ketika Yesus ditangkap oleh rombongan imam besar. Nah, cerita yang Kakak Ati bawakan ada di Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Tapi Kakak Ati mau kasih adik-adik dalam bentuk film. Makanya selamat menyaksikan. Check it out.
Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Nah, bagaimana filmnya? Filmnya sangat menegangkan, bukan? Yesus di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Yesus bilang sama muridnya, ayo berdoa, tapi muridnya ngantuk, tidur lagi, dikasih bangun, tidur lagi. Dan tiba waktunya bagi Yesus untuk ditangkap oleh orang-orang yang mau menangkap Yesus. Nah, ketika Yesus di Taman Getsemani dikasih bangun murid-muridnya, kasih tahu di ayat yang ke-46 pasal 26, Yesus bilang sama muridnya, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi Yesus bilang sama murid-murid, ayo bangun, mereka yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Nah, rombongan imam datang, bawa obor, bawa pentung, datang dekat sama Tuhan. Tapi rombongan imam tidak tahu yang mana Yesus. Nah, mereka sepakat sama Yudas yang dikuasai oleh kegelapan, roh kegelapan. Yudas bilang sama rombongan itu, orang yang saya cium itu adalah Yesus. Jadi dekatlah Yudas kepada Yesus dan diciumlah Yesus. Dan Yesus ngomong, hai teman, untuk itukah engkau datang? Nah, akhirnya rombongan imam besar menangkap Yesus, membawa Yesus ke mahkamah agama. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya kurang lebih kalian pasti tahu tadi kan? Nah, hari ini kita mau belajar. Kita belajar melihat bagaimana respon murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap. Ya, ada yang responnya, Petrus ketika rombongan imam besar datang langsung diambil pedang. Siapa kamu? Aku membela Yesus. Diambil pedang. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, turunkan pedangmu. Barang siapa hidup dengan pedang, dia juga akan mati dengan pedang. Turunkan pedangmu. Bahkan ada yang sudah dihunuskan pedangnya ke utusan imam. Tapi Tuhan tidak mau murid-murid Tuhan pakai pedang. Yesus menyerahkan diri. Kenapa Yesus menyerahkan diri? Yesus bisa saja minta malaikat bantu dia, Yesus bilang begitu kan? Tapi Yesus enggak seperti itu, karena memang di sini dikatakan di ayat 56, Matius 26 ayat 56,
Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Memang Yesus harus genapi itu, makanya Yesus dalam ketakutannya sebagai manusia biasa, dia berdoa agar beban itu, salib itu, dia sanggup menanggungnya. Dan ketika habis berdoa, Yesus menghadapi salibnya untuk menebus dosa manusia. Memang harus digenapi apa yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi, bahwa akan ada Mesias yang menjadi juru selamat manusia. Yesus ditangkap, di situ dikatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kita mau belajar melihat respon murid-murid Yesus pada saat itu melarikan diri. Murid-murid Yesus pada saat itu setelah Yesus ditangkap, kocar-kacir, gak tahu kemana mereka, lari, ketakutan, tidak siap, dan kemudian mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Nah, Kakak Ati mau hari ini kita belajar tentang poin di sini. Kita mau belajar untuk tidak seperti murid-murid Yesus yang ini, yang tidak setia, tapi kita mau belajar untuk menjadi murid Yesus yang setia. Kita mau belajar menjadi murid Yesus yang setia. Alasan mengapa kita harus menjadi murid Yesus yang setia? Alasan yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Alasan pertama mengapa kita harus menjadi murid Tuhan yang setia, karena Tuhan itu terlebih dahulu setia kepada kita. Ya, bukan kita yang setia kepada Tuhan terlebih dahulu, bukan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita, dan dia tidak dapat menyangkali kesetiaannya, dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ya, dia sekalipun kita tidak setia, seringkali dia tetap setia kepada kita. Nah, kita mau belajar, kenapa kita harus nggak setia kepada Tuhan yang setia kepada kita? Dia satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya. Orang terdekatmu bisa tidak setia kepadamu. Orang yang kau kasihi bisa tidak setia kepadamu. Tapi Tuhan Yesus itu selalu setia kepadamu, sekalipun engkau seringkali tidak setia. Makanya kita mau belajar menjadi murid Tuhan yang setia. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus mau diadili, di manakah mereka? Mereka lari ketakutan. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, mereka jadi pelajaran buat kita. Kita mau belajar menjadi murid Tuhan yang setia. Dan alasan yang kedua, mengapa kita harus setia? Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Alasan kedua mengapa kita harus setia, karena tidak banyak orang yang setia. Jadi kita harus setia. Dari sekian banyak orang tidak setia, biarlah kita didapati kita ini setia. Murid-murid Tuhan saja yang dekat dengan Tuhan pada saat itu, bersama selalu dengan Tuhan, mereka didapati tidak setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi sedikit orang yang setia. Siapakah yang menemukan orang yang setia? Tapi biarlah kita ditemukan, kita ini adalah orang yang setia. Kamu orangnya, kamu setia, setia kepada Tuhan. Dan setia itu bisa dibuktikan dengan contohnya, saat-saat ini kan keadaan menakutkan, keadaan tidak aman karena adanya COVID-19 ini. Kita dirumahkan, kita juga harus terpaksa ibadah online. Nah, kalau kamu mau membuktikan bahwa kamu adalah orang yang setia, sekalipun ibadahnya online, tapi kamu tetap rajin beribadah. Nah, itu bisa dibuktikan dengan itu. Sekalipun ibadahnya online, tapi karena kita mau jadi orang yang setia, kamu ibadah online-nya selalu rajin dan sungguh-sungguh, tidak main-main. Dengan sikap yang benar, kamu beribadah kepada Tuhan. Setia itu bisa dibuktikan dengan itu, salah satunya. Kemudian dibuktikan dengan apa lagi? Dengan melakukan kebenaran saat banyak godaan. Banyak godaan di dunia ini, adik-adik. Ketika kita mau melakukan kebenaran, ketika kita mau jujur misalnya, ada yang bilang dalam hati kita, ya mau kok jujur, jangan jujur, bohong aja, kan tidak ditahu.
Tapi karena kita mau setia kepada Tuhan Yesus, anggaplah ini Tuhan Yesus, ini dosa, ini setan. Tapi karena kita mau berkomitmen mau setia, Tuhan Yesus bilang, ayo lakukan kebenaran, lakukan, jangan bohong. Tapi yang di sini bilang, bohong aja, nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi karena kita cinta Tuhan Yesus, kita pergi ke sini. Aku pilih Tuhan Yesus. Artinya kamu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan setia juga bisa ditunjukkan dengan apa? Adik-adik, hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini kadang-kadang menakutkan. Hidup ini kadang-kadang ketika kita berdoa kadang-kadang kelihatannya tidak dijawab. Kadang-kadang kita bingung. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, Dia adalah juru selamat kita berkomitmen setia mengiring Dia, kita percaya kepada Dia, percaya Dia adalah Allah yang setia, percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi apapun tantangan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang susah, kadang-kadang sulit, kita berkomitmen untuk setia menjadi orang Kristen selama-lamanya, tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan Yesus sekalipun keadaannya kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita diuji seperti murid-murid Tuhan ya, yang pada saat dalam teks tadi atau film tadi keadaannya tidak baik, sepertinya Tuhan Yesus kalah. Sepertinya bagaimana ini Tuhan Yesus ditangkap, pemimpin kita ditangkap. Itu keadaan yang tidak mudah. Kenapa bisa ditangkap, bagaimana kita bisa kalah? Tapi ternyata pada saat itulah Yesus bukan kalah, tapi justru Yesus menang. Dan kita harus sampai di titik itu, dimana sekalipun keadaan sulit, sekalipun corona sekalipun, kita mau tetap cinta Tuhan Yesus, kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini minggu-minggu dekat dengan kita memperingati Paskah, sedikit lagi Paskah, sedikit lagi kita ibadah Jumat Agung. Dan biarlah kita diingatkan kembali untuk menjadi anak Tuhan yang tetap setia mencintai Tuhan Yesus kita, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Banyak orang baik, tetapi sedikit orang yang setia. Dan biarlah kita didapati kita adalah orang yang setia. Ada, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan terlebih dahulu. Kami mau belajar menjadi orang Kristen yang setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang dapat dipercaya, Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan berkomitmen untuk setia dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, tentunya kita semua diberkati hari ini lewat pujian dan lewat firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu kita mau menyanyi Kaulah Segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran
berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Gereja Salmasi Makassar Tuhan, dalam segala aktivitas mereka sehari-hari Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, sehingga di sekolah mereka boleh mendapat nilai-nilai yang baik Tuhan. Nama-Mu boleh dipermuliakan melalui semuanya itu. Anak-anak sekolah minggu boleh menjadi kebanggaan buat orang tua mereka Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati juga orang-orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayang Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, jauhkan kami dari segala virus-virus Tuhan, tapi pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Sekarang adik-adik, marilah kita membuka tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktunya kuis. Cuman ada 2 soal. Satu untuk balita dan kecil, kemudian soal berikutnya untuk pratama sampai besar. Soal untuk balita dan kecil, nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya 1 bait, atau kalau bisa sampai selesai. Nyanyinya sambil tutup mata, sambil ngangkat kedua tangan gini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Videokan dan kirim ke grup sekolah minggu kita. Dan soal berikutnya untuk pratama, besar, dan turem, kalian hafal ayat, 2 ayat. Ayat yang pertama hafal Amsal 20 ayat 6, dan ayat yang kedua baca 2 Timotius 2 ayat 13. Tapi kakak Ati mau kalian baca pakai intonasi. Jadi bukan cuma sekedar membaca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa yang menemukannya? Enggak begitu, tapi baca dengan intonasi yang baik. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orangnya setia, siapakah yang menemukannya? Misalnya kayak gitu, pakai ekspresi, pakai intonasi ya. Itu tugas buat kalian, 2 tugas. Silakan dijawab dan selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati.